Barusan saya nonton videonya Dr. Sugeng Sugiarto yang mempertanyakan klaim dari Rumel Abbas bahwa dia mengaku sebagai historian dan mengaku lulusan S2 dan sedang menempuh S3 hasil dari kontrak sponsornya itu dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Jika benar bahwa Rumel Abbas itu tidak lulus S2 dan tidak menempuh S3 dan memang bukan historian, bukan sejarawan, padahal dia mengklaim mengaku sebagai historian, maka klan Habib Alwi atau budaknya yang memberi sponsor kepada dia itu berarti tertipu. Jadi penipu tertipu oleh penipu. Itu kalau ini ya, kalau bahwa memang benar Rumel tidak lulus S2 sejarah dan tidak menempuh S3. Kita tahu kok siapa orang yang mengontrak Rumel, memberi uang Rumel gitu. Kita tahu kok. Namanya kita tahu. Coba kita saksikan video dari Dr. Sugeng Sugiarto ya. Hari ini saya itu dulu pernah mengutuk Mas Rumel untuk jadi calon doktor. Itu sebelum awal-awal atau sebelum ya masalah nasab ini. Saya lihat sih alur berpikirnya oke lah gitu. Apalagi waktu pengakuannya juga sudah S2 gitu. Nah, tapi hari ke hari saya merasa itu kutukan saya salah sasaran gitu ya. Salah sasarannya itu pertama namanya bukan nama aslinya gitu ya. Nama aslinya Mas Rumel Ahmad Romli gitu. Ahmad Romli. Yang kedua, pengakuannya sebagai sejarawan tuh makin hari makin saya ragukan. Kenapa? Karena cara kerjanya itu beda dengan yang diajarkan dosen-dosen saya. Teman dosen ilmu filsafat ilmu yang dapatnya di UGM sana. Dan kedua, beda dengan saya baca tentang metodologi ilmiah para sejarawan gitu loh. Jadi ya akhirnya kalau kita mulai ragu gitu, ini kan kerja keraguannya. Kita harus ngulik bener nggak itu pengakuannya. Ya saya harus membandingkan di antara Kiai Imad dan Mas Rumel ini siapa yang integritasnya atau pengakuannya itu bisa kita percayai. Maka pengakuan keduanya kan harus diverifikasi. Kiai Imad itu mengaku sempat menempuh S3 tapi memilih tidak dilanjutkan. Mas Rumel itu mengaku sebagai sejarawan telah menempuh S2 dan karena kutukan saya itu dia mengaku tahun ini ya itu mendaftar di Undip gitu ya. Tapi kalau pengakuan personal lewat WA ini kan ya anggap aja nggak terjadi lah. Apakah beneran kuliah di Undip atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau pengakuan Mas Rumel sebagai sejarawan itu kan di mana-mana gitu ya. Problemnya adalah kalau Kiai Imad itu verifikasinya gampang. Saya ngecek di PDDikti pagi ini, Kiai Imad itu benar pernah kuliah di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, tercatat masuk 2018, kemudian dinyatakan putus studi di 2023-2024, berarti pada semester ganjilnya itu ya. Semester ganjil ya, semester genap berarti kan ya, dinyatakan putus karena kalau 2018 ke 2024 dan udah 6 tahun, banyakan sekarang kalau S3 lebih dari 5 tahun itu bisa saja melanjutkan studi sepanjang promotornya masih mendukung bahwa penelitiannya itu memang perlu waktu lebih dan anaknya juga masih berjuang untuk melanjutkan itu. Lumrah-lumrah aja sebenarnya S3 di 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Enggak semua orang yang jenis masuk S3, tapi yang penting mau berusaha gitu.
Nah, Mas Rumel ini itu ngakunya S2 pasca sarjana. Ya, saya tahu namanya Ahmad Romli juga dari teman-temannya kan. Tapi ternyata kalau kita cek di PD Dikti, itu pendidikan terakhirnya itu cuma S1 PAI dari Stein Kudus tuh. Sekarang mungkin jadi IAIN mungkin ya. Dan saya lihat di kurikulumnya itu saya kayak seperti itu. Namanya Mas Rumel ini mengaku sejarawan. Saya temukan di kurikulumnya cuma 2 SKS yang bersinggungan dengan sejarah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Saya nggak tahu apakah ada prasyaratnya atau enggak. Kalau ada prasyaratnya berarti ya kita bisa ikutkan lah. Prasyarat itu sebagai kompetensi yang diperlukan untuk memahami sejarah. Sebagaimana saya belajar DNA pertama di biokimia, ya harus belajar biologi dan kimia gitu kan. Sampai memanipulasi DNA di mata kuliah bioteknologi itu yang mata kuliah yang berjenjang kan gitu. Jadi saya tidak ngerti kurikulum di WAI untuk ilmu apa ya sejarah kebudayaan Islam, prasyaratnya apa saja saya nggak ngerti. Tapi kalau dari sejarah saja yang saya pahami itu, kayaknya 2 SKS itu untuk orang yang mengklaim sejarawan kok aneh ya. Kalau saya mengklaim biolog masih wajar lah, karena ilmu pertanian itu memang cabangnya biologi gitu. Teknik pangan juga cabangnya biologi. Kalau paham, apalagi teknik pangan itu ya tetap harus paham DNA manusia kan kalau nggak paham gimana menjamin pangan itu masuk perut kalian aman. Karena Mas Rumel ini kalau kayak Imat kan S3-nya bisa diverifikasi. Beliau lulus S2-nya itu tahun 2008. Itu belum tercatat di PD Dikti. Tapi PTIQ menerima kayak Imat itu kan berarti syarat-syarat untuk ngambil S3 cukup. Pertama punya ijazah S2 dan terakhirnya. Kedua itu biasanya nilai TPA, tes potensi akademiknya minimal berapa. Ketiga itu karena itu PTIQ mungkin sebagai pengganti bahasa Inggris di Fakultas Sains mungkin disyaratkan bahasa Arab mungkin ya, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kemat pendidikannya bisa diverifikasi dan divalidasi. Nah, Mas Rumel pengakuannya itu paling enggak sudah mengambil pasca sarjana itu dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya masih sarjana S2 itu. Mengambil S2 ilmu sejarah karena itu klaimnya sebagai sejarawan. Kenyataannya S1-nya PAI dan hanya 1 mata kuliah menyinggung sejarah. S2-nya kalau kita cek dari universitas mana saja, kalau pengakuan ke teman-temannya sih dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenyataannya tidak ada entry dari UIN Sunan Kalijaga periode Mas Rumel kan lulus tahun 2012 ya. 2010 ke atas itu nggak ada namanya Ahmad Romli itu. Jadi ya saya merasa ketipu lah gitu. Ngaku sejarawan tapi ya waktu itu Husnudon aja, ini jeleknya Husnudon. Orang ngaku sejarawan kalau kita validasi. Kalau saya bilang saya pernah ngambil mata kuliah DNA, saya yakin kalian download kurikulum Brawijaya sama Kongju National University karena ada pasti itu. Nah kalau Mas Rumel setelah kita validasi cuma 1 mata kuliah yang bersinggungan dengan sejarah. Padahal pengakuan sejarawan. Kalau S2, kenapa tidak ada di Dikti? Kalau S1 ada namanya di Dikti, S2, S3 pasti ada loh. Beda kalau misalnya S3 saja ada namanya, S2, S1-nya belum tentu. Karena makin tua pencatatannya memang makin tidak rapi. Makin muda pencatatannya makin rapi. Makanya Kiai Ahmad yang di drop out oleh PT IKI, itu ada catatannya. S2-nya yang lulus 2008 nggak ada, S1-nya yang lulus 2001 juga nggak ada. Saya sendiri yang lulus S1 2000 itu nggak ada. Ya kalau S2 di PD Dikti ya nggak ada dong, saya bukan lulusan dalam negeri kok. Baru S3-nya kembali ke dalam negeri. Itu ada di PD Dikti, saya lulus tahun 2020 gitu. Kalau Mas Rumel kan S1-nya ada dari Stein Kudus. Kalau kita Stein Kudus bagus ya berarti kurikulumnya ditunjukkan. Jadi mata kuliah lulusannya mata kuliah yang ditempuh oleh lulusannya itu
bisa kita lihat apa saja. Itu ternyata cuma 2 SKS ilmu sejarah Islam itu. Ilmu sejarah kebudayaan Islam, bukan ilmu sejarah Islam. S2-nya Mas Rumel itu di PDDT SOM, apalagi S3-nya. Saya mengutuknya untuk jadi S3. Tapi per tanggal berapa sekarang ya, tanggal 25 ini hari Natal ini, nggak ada buktinya bahwa Mas Rumel mendaftar di prodi S3 manapun. Kalau prodi ilmu alam nggak mungkin buat Mas Rumel, bisanya ilmu sosial atau ilmu humaniora gitu ya. Karena melihat S1-nya aja PAI gitu. Mungkin kalau di programming mungkin sih. Tapi kalau level S3 sementara S1-nya PAI terus S3-nya di teknik informatika kayaknya ya kelenger sendiri. Jadi baik yang biasanya suka mempersoalkan kompetensi, ya, coba cek kompetensinya Mas Rumel Abbas itu apa. Kan ngakunya sejarawan tuh. Di prodi mana beliau mengambil mata kuliah sejarah dan yang terkait sejarah. Apa benar S2-nya itu dari sejarah. Apalagi S3-nya, kalau S3 sih seharusnya udah terdaftar di mana gitu, bisa kita telacak di dikti itu. Bahkan mata kuliah yang sedang diambil apa. Kalau yang lulus yang masuk setelah tahun 2000 tuh mata kuliah yang diambil apa ketahuan, cuma nilainya aja dulu sempat dibuka tapi nilainya disembunyikan sepertinya sekarang. Jadi teman-teman ya, jadi di antara Kiai Imad dan Mas Rahim, kan akhir-akhir ini Mas Rumel Abbas suka menuduh Kiai Imad pembohong gitu. Tapi pengakuan mereka tentang pendidikan mereka itu bisa kita jadikan tolak ukur. Seberapa jujur sih mereka berdua ini? Kiai Imad mengaku kepada saya bahwa pendidikan terakhirnya itu S2, S3-nya nggak lulus. Karena ya mungkin sudah malas berpikir lah ya. Udah Kiai juga. Akhirnya nggak diteruskan studinya. Dan catatan dikti memang Kiai Imad itu terdaftar di PTIQ tahun 2018, dinyatakan putus studi di tahun ajaran 2023-2024. Kalian lihat di layar samping saya ini. Kalau Mas Rumel Abbas itu tercatat di Stein Kudus, lulusnya tahun 2012 itu. Lulus S1 itu. Pasca sarjananya udah gak ketahuan di mana, S2 di mana. Klaimnya kalau saya dengar dari teman-teman ke Jogja UIN Sunan Kalijaga, itu nggak ada rekornya, apalagi S3. Dari sini Mas Rumel itu nggak jujur. Namanya sendiri kalau sudah mengklaim peneliti itu pakai nama asli harusnya. Jangan samakan dengan zaman Ibnu Minuan, mereka pakai nama pena. Itu zaman kapan? Sekarang kan zamannya orang pakai indeks akademik. Sehingga statement kita yang bernilai akademik ketika ditulis itu terindeks sesuai nama pemberian ayah ibu kita gitu. Kalau Kiai Imad di rekor dikti ya nama aslinya Imaduddin. Mas Rumel Abbas tercatat di namanya di dikti bukan Rumel Abbas, Ahmad Romli. Nggak tahu kenapa malu pakai nama Ahmad Romli. Saya aja gak malu, nama saya tertulis ya Sugeng Pondang Sugiharto. Diberi nama ayah saya begitu. Jadi itu teman-teman, dalam polemik nasab itu pembela utama Balawi kan Mas Rumel Abbas. Secara ilmu filsafat itu udah salah berpikirnya. Ilmiah itu kerja keraguan. Kalau Mas Rumel Abbas itu kerja keyakinan, diyakini nasabnya, baru dicari bukti-bukti pembenarnya. Kedua, dari ilmu sejarah aja saya lihat juga salah. Seorang itu tokoh historis kan harus ada bukti primernya. Bukti primernya itu ya kalau orang punya kuasa administratif ya seperti raja-raja itu ada prasastinya. Paling nggak catatannya sejaman atau karya sejaman dia gitu. Seperti Imam Hanafi kan walaupun nggak nulis, murid-muridnya yang menulis tulisannya. Ya gitu kan. Itu sejaman, muridnya kan hidup dididik langsung oleh Imam Hanafi gitu. Jadi kalau dari kaidah ilmu sejarah dan ilmu filsafat saja, kinerjanya Mas Rumel itu jungkir balik itu. Tapi kalau setelah kita cek pendidikannya beneran,
Ternyata cuma 2 SKS dari ilmu sejarah kebudayaan Islam. Apakah metodologi penelitian ilmu sejarah ini diberikan ke Mas Rumail? Sepertinya tidak. Karena pengakuannya S2-nya itu tidak terbukti. Kalau S1-nya aja lulus 2012, kan S3-nya mama langsung juga 2012 dan selanjutnya toh 2014 atau 2015 lulus lah. Jadi Mas Rumail, pesan saya, kita berhubungan baik lah dulu. Tapi hari ke hari saya nggak lihat sampean tuh jujur gitu ya. Jadi kembalilah ke orang jujur. Kalau niat jadi peneliti itu yang penting integritasnya gitu. Peneliti itu bisa salah, walaupun harus menghindari salah. Tapi yang haram untuk berbohong. Kalau pendidikan jenengan ya dipalsukan, tidak bisa dibuktikan. Kedua pihak yang berselisih ini pro dan kontra Balawi. Anda bohongin dua-duanya. Sama-sama dibohongi. Pengakuan Anda sejarawan kan? Tapi nggak ada riwayat pendidikan sejarah Anda, kecuali ya mungkin sejarah di SMA dikasih lah, sejarah nasional dan internasional ada dikit. Pas kuliah itu cuma ilmu sejarah kebudayaan Islam. Di situ tidak ada metodologi penelitian ilmu sejarah. Kalau saya di teknik pangan tuh metode ilmiah, metodologi penelitian, filsafat ilmu, udah entah berapa SKS itu. Jadi sebagai orang yang mengutuk sampai jadi dokter, minimal jujur dulu lah. Apalagi punya anak sepasang gitu. Contohin bapaknya orang yang jujur, insya Allah anak-anaknya jujur. Kalau saya nyontohin juga jujur dan berani, buktinya diturunkan pangkatnya gara-gara bongkar nasab Balawi. Ya gitu aja. Jadi kalau saya bandingkan antara Kiai Imad dan Rumail Abbas, Kiai Imad itu jujur masalah pendidikan. Sekali waktu salah ya, seperti yang sering dikutip tuh masalah Mufti Yaman itu tuh. Salah kutip aja, tapi kan Kiai Imad nggak mengutipnya dalam buku. Yang bernilai ilmiah itu kan yang ditulis Kiai Imad di buku. Dan itu yang dipersoalkan oleh Mas Rumail. Akibatnya dia mengecap Kiai Imad pembohong. Tapi Mas Rumail sendiri tentang hal kompetensinya itu sebagai sejarawan tidak ada evidence-nya, kecuali 2 SKS ilmu sejarah kebudayaan Islam itu. Yang lain nggak ada. Ngaku S2, S2-nya di mana? S1-nya itu kecatat, berarti S2-nya harus kecatat. Beda kalau S2-nya yang kecatat, S1-nya nggak harus kecatat. Karena zaman dulu masih lumayan amburadul itu adminnya itu. Seperti kayak Imad, S3-nya kecatat, S2, S1-nya nggak kecatat. S2-nya tahun 2008. S3-nya baru 2017. Kita bisa melihat itu pencatatannya makin rapi. Yang di wajah kecatat, apalagi yang lulus gitu loh ya. Kalau yang lulusnya belakangan ini. Mas Rumail S1-nya yang lulus 2012 kecatat. Kenapa S2-nya nggak kecatat? Kalau benar ngambil S3 juga nggak kecatat gitu. Itu kan bisa indikator kejujuran antara Kiai Imad dan Mas Rumail Abbas. Paling ngakunya santri, mana santri nggak jujur. Santri gitu sarang. Ya gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian itu video dari Dr. Sugeng Sugiarto. Rumail Abbas itu nama aslinya Ahmad Romli. Setelah dicek oleh Dr. Sugeng, ternyata pengakuan klaim dari Rumail Abbas itu yang mengaku sebagai historian, mengaku sebagai, menurut ini ya, berdasar video Dr. Sugeng ya yang saya tangkap, mengaku lulusan S2 kemudian sedang menempuh S3. Ternyata tidak ada. S2-nya katanya dari UIN Suka Jogja, Sunan Kalijogo Jogja, tapi tidak ada.
Ya berarti kata Dokter Sugeng ya berarti bohong. Rumel Abbas itu ngecap Kiai Imad pembohong karena mengutip postingan apa itu yang ada di Facebook dari Mufti Yaman. Nah, ternyata Rumel pembohong. Yang pembohong itu Rumel. Dan yang tertipu itu semuanya. Klan Habib Alwi via proxy budak-budaknya itu tertipu. Budak-budak Habib Alwi ya tertipu, yang di mana namanya ya? Ya yang di internet juga tertipu. Kemudian yang pro tesis Kiai Imad juga tertipu atau dibohongi atau terbohongi, itu juga bisa begitu. Ya kalau apa namanya ya, ndak penyelidikan Dokter Sugeng itu ndak benar, ya dibuktikan aja mana record akademiknya S2 dan S3-nya. Tapi kalau kita tinjau ya, kelakuan mengaku-ngaku itu, personal branding mengaku-ngaku itu memang melekat di kalangan klan Habib Alwi dan budak-budaknya, dan itu nampak juga di Rumel Abbas yang dekat dengan klan Habib Alwi. Ya, Imam Cebol itu kan mengaku imam besar, kemudian Bahar bin Smith mengaku, oh banyak itu personal brandingnya itu yang diaku-aku klaim self proclaimnya itu jenderal umat Islam, pembela Rasulullah, kemudian pembela apa lagi gitu. Banyak itu gelar yang disemat-sematkan sendiri oleh dirinya sendiri, oleh Bahar Smith itu. Jadi begitu Rumel Abbas itu. Ya, dan sekali lagi itu yang apa namanya, yang mensponsori Rumel itu ya mungkin tertipu itu. Rumel Abbas mengaku historian, mengaku Gus Durian, mengaku santri. Ternyata record akademiknya tidak sejarawan atau tidak historian. Video lengkapnya silakan ke akun YouTube Dr. Sugeng Sugiarto ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.